Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, di video kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang matematika, yaitu materinya tentang penyajian data. Dalam penyajian data ini kita butuh informasi. Ya, sekarang sudah tampilkan ini informasinya sebagai berikut. Tring. Oke, dari informasi ini kita melihat yang pertama jenis olahraga, yang kedua jumlah siswa yang menyukai olahraga tersebut. Nah, dari informasi ini kita melihat ternyata ada 10 siswa yang menyukai olahraga basket. Kemudian ada 5 siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis. Dan yang ketiga yaitu 6 siswa yang menyukai olahraga renang. Oke, dari informasi ini kita bisa membuatnya menjadi suatu tabel. Nah, bentuk tabelnya seperti ini ya. Tring. Oke. Nah, dari tabel ini sudah terlihat ya mana jenis olahraga dan jumlah siswa yang menyukainya. Nah, sekarang Ustazah punya kuis nih. Dijawab ya. Berapa jumlah anak yang menyukai olahraga basket? Berapa? Ya, betul sekali. Ada 10 anak. Ya, contoh kedua lagi ya, kuis kedua. Nah, berapa jumlah anak yang menyukai olahraga basket dan olahraga renang? Oke? Nah, caranya kita lihat yang menyukai olahraga basket berapa? Ternyata ada 10. Ditambah, jumlahkan dengan yang menyukai olahraga renang. Jadi 10 ditambah dengan 6 sehingga menghasilkan 16 siswa. Oke, anak-anak sekalian, tadi contoh cara menjawab dari tabel ya, dari penyajian tabel. Sekarang dari tabel ini anak-anak sekalian, kita bisa menyajikan. Nah, penyajian datanya berupa diagram. Nah, contoh-contoh diagram ada bermacam-macam. Pertama, string, ya, diagram garis. Inilah bentuknya. Oke, yang kedua, string, diagram lingkaran. Inilah contohnya. Dan yang ketiga, string, ya, diagram batang. Sekarang kita akan membahas tentang diagram batang. Nah, diagram batang contohnya sudah lihat ya, Ustazah akan menampilkan contoh diagram batang. Sekarang Ustazah memiliki ya diagram batang tentang pekerjaan orang tua. Inilah yang dinamakan diagram batang. Cara membacanya yaitu anak-anak harus perhatikan, yaitu melihat yang pertama pekerjaan orang tua dan jumlah siswa. Nah, sekarang coba lihat orang tua yang bekerja sebagai wira swasta berapa orang? Berapa anak-anak? Ya, 6 orang. Kemudian berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja menjadi pegawai negeri dan buruh? Ya, jadi dari diagram tadi kita jumlahkan. Yang bekerja sebagai pegawai negeri berapa tadi? Ya, ada 19 anak ditambah dengan yang bekerja sebagai buruh 2 anak. Nah, 19 ditambah 2 sehingga menghasilkan 21 anak. Oke, sekarang kita cari tahu tentang selisih ya. Berapa selisihnya? Nah, kalian tahu dulu selisih itu artinya bedanya ya, anak-anak sekalian, bedanya. Nah, contohnya antara orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri dengan orang tua yang bekerja sebagai karyawan swasta, berapakah selisihnya? Nah, cara mencarinya adalah kalian lihat dulu. Perhatikan, orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri ada 9 orang. Kemudian orang tua yang bekerja sebagai karyawan swasta ada 15 orang. Maka di sini kita mengurangi
jumlah yang banyak dikurangi yang sedikit, sehingga menghasilkan selisihnya adalah 4 siswa. Sudah jelas? Oke, terakhir kita lihat jika ada soal menanyakan berapa jumlah keseluruhan orang tua siswa yang ada di kelas tersebut, maka kita tinggal melihat diagramnya. Yang pertama kita lihat ada 15 ditambah 19 ditambah 2 ditambah 6, sehingga menghasilkan jawaban 42 orang. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar cara membuat diagram batang. Sekarang Ustazah punya contoh tabel ya. Ini adalah nilai ulangan matematika SD kelas 4. Dalam langkah membuat diagram batang ini, kita menggunakan 2 garis. Yang pertama, buat garis horizontal atau kanan ke kiri ya, mendatar, dengan nama nilai ulangan. Dan garis vertikal dengan nama jumlah siswa. Nah, anak-anak sekalian, biasanya ya, pada garis vertikal itu keterangannya bertulis jumlah siswa ya, jumlah ya. Sedangkan pada garis horizontal itu keterangan. Namun diagram yang kita akan coba buat ini sama-sama berbentuk angka ya. Nah, kalian jangan terkecoh. Ingat kata kuncinya, pada garis vertikal itu jumlah ya, yang menentukan jumlah. Sehingga pada garis horizontal kita tulis nilai ulangan. Nah, bisa dilihat ya tahapannya ini. Selanjutnya, tahap kedua, tulis nilai ulangan dan jumlah siswa berdasarkan tabel. Garis vertikal ya, atas ke bawah atau bawah ke atas itu keterangannya jumlah siswa. Sedangkan garis horizontal kanan ke kiri itu keterangannya nilai ulangan. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu buatlah diagram batang yang tingginya sesuai jumlah siswa. Ya. Baru kita buat sesuai tabel tadi. Nilai 3 ya. Berapa orang atau berapa anak? Nah, ternyata 1 anak saja. Nah, maka kita sejajarkan grafik batangnya dengan angka 1. Selanjutnya, nilai ulangan yang nilainya 4, berapa anak? Berapa jumlah anak yang mendapatkan nilai ulangan 4? Ternyata 3. Sehingga grafik batang dicocokkan dengan jumlah siswa 3 dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan anak-anak tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.